Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 7 saham ini potensi bagi dividen besar tahun 2024. Dividen yieldnya semuanya di atas 10%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, untuk tolak ukur yang akan kita pakai untuk pemilihan sahamnya ada 3. Yang pertama, dividen yield tahun 2023 di atas atau sama dengan 10%. Yang kedua, laba di tahun 2023 diproyeksikan naik, sehingga dengan asumsi dividen payout ratio sama, diharapkan dividen tahun 2024 juga naik. Yang ketiga, perusahaan ini menghasilkan laba miliar hingga triliunan rupiah. Sekarang kita langsung masuk saja kepada nama sahamnya. Saham pertama, PSSI. Saham ini bergerak di usaha jasa angkutan laut dan listing di bursa sejak tahun 2017. Kepemilikan saham di masyarakat adalah 11,17%. Nah, jika teman-teman melihat, EPS di tahun 2023 diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Dari yang awalnya 123 naik menjadi 134. Saham ini menghasilkan net profit sebanyak 542 miliar hingga Q3 tahun 2023. Nah, untuk aspek valuasinya PER 3,7 dengan PBV 1,09 kali, yang berarti harga sahamnya sudah setara dengan modal yang mereka miliki. Rasio keuangan NPM dan ROE cukup besar dengan angka 44 dan 28%. Saham ini juga punya rasio DER yang rendah dengan angka 22%. Nah, jika kita membagi dividen per share dengan harga saham pada saat video ini dibuat, yieldnya sekitar 9,9% atau bisa kita bulatkan 10%. Untuk kinerja harga saham selama tahun 2023 masih turun 15%, tapi dalam 5 tahun terakhir sudah naik 227%. Saham kedua, ASII, yang bergerak di bidang perdagangan umum. Saham ini listing sejak tahun 1990, dan jumlah kepemilikan saham masyarakat sekitar 49%. Nah, jika kita lihat EPS di tahun 2023 diproyeksikan 846 dan angka itu lebih besar dibandingkan EPS tahun 2022 dengan nominal 715. Saham ini menghasilkan profit sebanyak 25,6 triliun rupiah. Untuk valuasinya PER 6,7 dengan PBV 1,21 kali, yang berarti harga sahamnya lebih mahal dari modalnya. NPM dan ROE bisa dikatakan baik dengan angka di atas 10%. Tapi sayangnya rasio DER ASI sudah di atas 100%, yang berarti hutangnya lebih besar dibandingkan modalnya. Untuk dividen yield, dengan membagi dividen per share dan harga pada saat video ini dibuat, diproyeksikan dividen yield ASI sekitar 11,4%. Untuk kinerja harga saham selama tahun 2023 belum bergerak kemana-mana dan dalam 5 tahun terakhir masih turun 14%. Saham ketiga, ABMM, yang bergerak di bidang energi. Saham ini listing sejak tahun 2011. Kepemilikan saham di masyarakat ada sekitar 20,6%. Dan jika dilihat, EPS di tahun 2023 ini lebih besar dibandingkan tahun 2022, yang berarti diproyeksikan labanya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Laba di tahun 2023 adalah 3,5 triliun rupiah dengan rasio valuasi 2,1 kali untuk PER dan untuk PBV 0,86 kali, yang berarti harga sahamnya masih diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya. Untuk rasio keuangan NPM 19 dengan ROE 42%, rasio profitabilitas yang baik, tapi saham ini punya DER yang tinggi dengan angka 211%. Untuk dividen yield sekitar 11,6% jika menggunakan harga pada saat video ini dibuat. Kinerja harga saham selama tahun 2023 naik 4,2% dan dalam 5 tahun terakhir naik 55%. Saham keempat NRCA yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk bangunan komersial dan infrastruktur. Untuk kepemilikan saham di masyarakat ada sekitar 17,4% dan saham ini listing sejak tahun 2013. Jika dilihat untuk EPS-nya diproyeksikan mengalami peningkatan dari 30 menjadi 44 di tahun 2023 ini. Dan NRCA menghasilkan laba sebanyak 82,23 miliar hingga Q3 tahun 2023. Dari aspek valuasi, PER 7,6 dengan PBV 0,7 kali, yang berarti harga sahamnya lebih murah dibandingkan modal per lembar sahamnya. Rasio profitabilitas NPM 4% dengan ROE 9%, angka yang tidak terlalu menarik.
Dan dari saham ini juga sudah hampir 100% dengan angka 92,32%. Untuk dividen yield, dengan membagi dividen per share dan harga pada saat video ini dibuat, diproyeksikan dividen yieldnya sekitar 12,5%. Kinerja harga sahamnya selama tahun 2023 sudah naik 11%, tapi dalam 5 tahun masih turun 16%. Saham kelima, TPMA yang bergerak di bidang shipping, dan saham ini listing sejak tahun 2013. Kepemilikan saham di masyarakat ada sekitar 23,8%. Untuk IPS-nya mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2022 dari 85 naik menjadi 103 jika diproyeksikan. Untuk net income memiliki laba bersih sekitar 204 miliar rupiah. Valuasinya per 6,5 dengan PBV 1,2 kali, yang berarti harga sahamnya lebih mahal dibandingkan modal per lembar sahamnya. Rasio profitabilitas NPM 27 dengan ROE 19%, angka yang bisa dikatakan sangat baik, dan DER-nya juga rendah dengan angka 24%. Untuk dividen yield diproyeksikan sekitar 13,3% jika menggunakan harga pada saat video ini dibuat. Saham ini juga tercatat membagi dividen 2 kali di tahun 2023. Untuk kinerja harga saham selama tahun 2023 sudah naik 46% dan dalam 5 tahun terakhir sudah naik 251%. Saham keenam, Cevin. Saham ini bergerak di bidang pembiayaan dan listing sejak tahun 1990. Kepemilikan saham di masyarakat ada 40,24%. Nah, untuk IPS-nya mengalami peningkatan yang signifikan dari 78 menjadi 240 di tahun 2023 ini. Labanya adalah 717 miliar rupiah. Untuk aspek valuasinya per 2 kali dengan PBV 0,36 kali, yang berarti harga sahamnya sangat murah dibandingkan modal per lembar sahamnya. Rasio profitabilitas NPM 72% dengan ROE 17%. Angka NPM ini harus teman-teman cek lagi karena jomplang jika dibandingkan dengan ROE-nya. Dan untuk rasio DER dengan angka normal yaitu 73%. Untuk dividen yield sekitar 20,4% jika dibandingkan harga sahamnya dan dividen per share-nya. Tapi ingat, saham Cevin ini dalam 5 tahun terakhir baru 1 kali membagi dividen yaitu di tahun 2023. Apakah ini anomali? Kita lihat saja di tahun depan apakah mereka membagi dividen lagi atau tidak. Untuk kinerja harga saham selama tahun 2023 naik 63%, tapi dalam 5 tahun naik 55%. Dan saham terakhir TOTL yang bergerak di bidang konstruksi. Saham ini listing sejak tahun 2006 dan kepemilikan saham di masyarakat ada 32%. Nah, jika teman-teman melihat di sini, IPS-nya naik dari 27 menjadi 43 di tahun 2023 dan net income-nya sekitar 109,59 miliar rupiah. Dari sisi valuasi, PER-nya 8,6 kali dengan PBV 1,2 kali, yang berarti harga saham yang dijual lebih mahal dibandingkan modal per lembar sahamnya. Rasio profitabilitas NPM 5% dengan ROE 14%, angka yang tidak terlalu menarik. Dan ingat, DER-nya sudah sangat tinggi dengan angka 201%, yang berarti hutangnya 2 kali lipat lebih besar dibandingkan modalnya. Nah, untuk dividen yield, jika mengasumsikan harga pada saat video ini dibuat, yieldnya sekitar 27%. Dan sebagai catatan, saham ini konsisten membagi dividen setiap tahun. Meskipun di tahun 2023 terjadi anomali dengan pembagian dividen yang sangat besar. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 41%, tapi selama tahun 2023 sudah naik 22%. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.